Nisman Opinion. Mahkamah Konstitusi memutuskan menteri atau pejabat setingkat menteri tidak perlu mengundurkan diri jika akan maju sebagai calon presiden maupun wakil presiden. Dia hanya perlu minta izin cuti kepada presiden. Apa komentar Anda mengenai keputusan tidak perlu mundur ketika maju nyapres ini? 6339160. Menurut saya sih sangat nggak etis. Kalau di swasta aja, kalau cuti aja tuh nggak dapat gaji. Kan kalau di pemerintah mau cuti mau apa dapat gaji ya. Kayaknya gaji buta, kayaknya nggak pantas banget gitu ya. Apalagi seorang pejabat setingkat menteri itu sangat nggak pantas kalau saya sih. Itu satu. Terus yang kedua, menurut saya nih tahun depan itu kan banyak yang bilang krisis ekonomi dunia, jadi nggak main-mainnya. Saya sih berharap menteri-menteri yang mau jadi calon presiden atau ikut kampanye, udahlah, mendingan berhenti aja atau Pak Jokowi tegas lah dipecat atau gimana gitu. Kan di Indonesia banyak tuh yang pintar yang bisa jadi menteri, bukan mereka doang. Diangkat, masa 1 tahun ke depan ini nggak main-main. Menurut saya sih banyak yang negara-negara juga udah kayak Sri Lanka udah pada kolaps gitu. Kalau pilih menteri yang asal-asalan atau apa main-main politik mulu itu bahaya menurut saya. Itu aja, makasih. Kalau menurut saya sih bagusnya berhenti aja kali ya. Karena kalau nggak pasti nggak fokus lah. Pasti akan lebih fokus untuk bagaimana memenangkan dirinya ya. Untuk itu, dan yang kedua juga yang dikhawatirkan kan ada kesempatan untuk bisa menggunakan fasilitas dari jabatan dia yang digunakan untuk kampanye juga, akhirnya jadi nggak benar lah ujung-ujungnya. Makasih. Saya nggak tahu kewenangan itu memang di Mahkamah Konstitusi atau di Presiden. Setahu saya kan kalau menteri itu pembantunya Presiden, kewenangan di Presiden. Tapi saya nggak ngerti kenapa Mahkamah Konstitusi yang menetapkan gitu. Dan anehnya kalau orang mau nyapres jadi presiden kan bukannya waktu yang sebentar, lama. Dia meninggalkan pekerjaan utama dia dong, tapi tetap digaji. Emang kalau di perusahaan boleh seperti itu? Saya pikir pemerintah ini kayaknya mereka yang punya kepentingan tuh melegalkan segala cara gitu loh. Mau seenaknya ini sebenarnya uang negara kayak rakyat itu nggak ada gitu loh, nggak ada yang punya uang gitu. Jadi dia semena-mena gitu loh. Kan ada aturan di perusahaan juga emang boleh. Cuti juga kita minta cuti sehari 2 hari aja susah. Apalagi ini kan negara besar gitu. Dia kan lama untuk nyapres gitu. Lalu pekerjaan dia nggak dipeduliin, sedangkan dia mau terima gaji terus. Itu aja sih. Ya sebenarnya menurut saya pribadi untuk kepentingan bangsa dan negara ya, menteri kan tugasnya itu kan sangat berat, sangat banyak, sangat kompleks lagi. Jadi sudah tugasnya begitu mulia, mau mencalonkan jadi presiden lagi, ya tentu tidak mungkin bisa konsen, Pak. Manusia itu kan untuk menjadi kerjakan yang terbaik kan hanya bisa pilih salah satunya saja. Jadi kalau apalagi ini tugas besar ya, kecuali dia nganggur atau apa ya terserah lah. Ini namanya tugas untuk negara, tugas untuk warga masyarakat yang penduduknya segitu banyak, lalu tantangan 1, 2, 3 tahun ke depan kan besar sekali. Sehingga menurut saya itu tetap saja harus konsen, fokus salah satunya. Terima kasih. Menurut saya dia harus pilih salah satu ya. Dan itu nggak bisa dia tanpa mengundurkan diri terus dia bisa mencalonkan diri. Gimana dia mau fokus kan? Nggak bisa kayak ngambil cuti kayak gitu aja. Menurut saya itu wajib mengundurkan diri kalau mau. Tidak, itu kan profesi ya. Dia mau jadi wakil presiden atau mau jadi menteri gitu. Itu aja sih, makasih. Ya, saya pikir Indonesia membutuhkan capres-cawapres yang berkualitas dan berpengalaman. Dan tentu kadang-kadang berpengalaman ini orang-orang yang bagus itu sedang menjabat saat ini. Ada yang menjabat jadi menteri atau jadi pejabat tinggi, jadi gubernur dan lain-lain sebagainya. Nah, saya setuju bahwa harusnya selama memang tidak ada pelanggaran hukum atau etis, misalnya menggunakan anggaran negara, dia misalnya menteri di Departemen A tapi melakukan kampanye di pantai-pantai, selama tidak ada pelanggaran itu,
ya tidak perlu mengundurkan diri. Kenapa? Karena untuk supaya semua orang itu punya hak yang sama. Kan kalau dia harus mengundurkan diri, itu diduga karena ada kepentingan ini kan, konflik of interest. Nah, di sini Mahkamah Agung atau Bawaslu atau lembaga yang berkait harus membuat tata aturan bagaimana etikanya dan bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi yang harus dihindari. Jadi tidak perlu, karena kalau semakin kita tidak perlu orang mengundurkan diri, maka semakin banyak capres-cawapres yang akan bisa bertanding, yang akhirnya dengan begitu masyarakat Indonesia diuntungkan karena punya pilihan yang bagus dari yang bagus, bagus dari yang bagus, bukan yang bagus dari yang ada gitu, yang jelek gitu. Terima kasih. Iya, kalau untuk pilpres atau pemilu apapun atau untuk menjadi pejabat negara, eksekutif, legislatif, yudikatif, ya apapun itu semua rakyat sudah tahu lah di belakang layar atau di depan layar semua bisa diatur. Mau cuti dulu boleh atau tidak. Yang penting kan nanti pada akhirnya sebelum pemilu pencoblosan yang di depan layar formalitas itu sudah formalitas kemungkinan dilakukan. Yang penting itu di belakang layar dulu atau permainan strategi atau juga jabatan nego-nego seperti itu kemungkinannya. Nah itu di pemilu kita. Jadi segala hal sudah bisa diatur lah. Itu sudah bukan rahasia lagi tapi sudah menjadi rahasia umum di negara kita. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.